Jackson. Enggak apa-apa sembari ini ya, santai ya. 3S santai, apa sih? Slow santai, selesai ya, oke gitu lah ya. Oke Bapak Ibu, di sesi kedua ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ya, di sini ya terima kasih atas ya ada Bapak Wakil Kurikulum Pak Yoga, dan masih bersama kita juga dengan Bapak Wakil Sarpras Pak Arif ya. Oke. Dan Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Puri Besar. Sesi kedua ini bersama Ibu Indah Permatasari. Perkenalkan dulu nih, saya dari pengajar praktik angkatan ke-7 mendampingi calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Puri Besar, Ibu Nana Sardina. Keseharian saya juga beraktivitas bertugas sebagai Kepala UPTD SMP Negeri 3 Bakam di Desa Nenang tepatnya. Oke Bapak Ibu, kegiatan diskusi tentang cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang akan dipandu oleh Ibu Nana Sardina, kurang lebih durasi selama 110 menit ya, seperti yang tadi sudah dilakukan Ibu Anugerah. Nah, kenapa di sesi kedua ini perlu kita lakukan kembali? Karena ini adalah proses pendidikannya calon guru penggerak untuk belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah, nantinya proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid, dan diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP sekali lagi Bapak Ibu untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Nah Bapak Ibu, meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga sebagai pengajar praktik saya berharap semua pihak yang terlibat di dalam ruangan ini terlibat aktif dalam proses diskusi. Sekali lagi, kegiatan sesi kedua ini nanti adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kegiatannya nanti diantaranya adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, dilanjutkan dengan identifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah di SMA Negeri 1 Puri Besar. Bapak Ibu, setelah ini saya sebagai moderator, Ibu Indah, pengajar praktik, dan Bapak Ibu sekalian beserta Ibu Nana nanti akan memandu kegiatan kita sebagai ya proses mendiskusikan visi dan cita warga sekolah untuk berpihak kepada murid di masa yang akan datang. Demikian dari saya akan mendampingi Ibu Nana. Kalau ada beberapa hal yang perlu penguatan dari saya siap memfasilitasi kegiatan. Ya Bapak Ibu, silakan Bu Nana, semangat ya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada semua rekan-rekan guru yang telah mau menyempatkan diri hadir di sini dalam acara yaitu diskusi tentang visi misi yang ada di sekolah kita. Baiklah, tidak berpanjang lebar, di sini kami akan membacakan puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Boleh saya izin di depan, Ibu. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu semua, di sini Bapak Ibu PP kami sudah memberikan penjelasan bahwa pada kegiatan pada hari ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kita bersama-sama merumuskan kalimat umpang dan melihat visi sekolah kita. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi kita. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Baiklah Ibu-ibu, di sini saya akan tidak berpanjang lebar karena tadi sudah disampaikan sama Ibu Anugrah. Di sini saya akan memberikan kalimat penumpang yang sama Ibu Anugrah. Yang pertama kepada Pak Haryoga, kita tolong untuk ditulis. Kami Ibu Erma ya, sama Ibu Ute, silakan Ibu. Saya beri waktu 5 menit untuk ditulis ya Bu, biar bisa dirumuskan nantinya.
izin Nah, kami ngelas tiang ya. melewat depan. Pakai bukan basulah. Bukan belas. Enggak proyek itu. Kunci kayak yang cintai dirinya, yang mampu menjadi versi terbaik sesuai dengan versi dirinya, sesuai dengan kekuatan yang dia miliki, sesuai dengan apa yang menjadi hal terbaik yang dia punya. Kita percaya bahwa murid adalah anugerah terindah yang punya keistimewaan, yang punya keunikan masing-masing. Semua murid istimewa dengan berbagai kelebihan yang dia punya dan apapun yang dia miliki, apapun keterampilan yang dia ada, apapun hal yang mungkin dinilai tidak sama, tapi dia punya keunikan masing-masing. Sekolah kita mengutamakan adab sebelum ilmu. Tidak ada kata untuk berhenti belajar sepanjang hayat. Bukan berarti cukup sampai di sini, tapi sekolah kita mengutamakan bagaimana mereka nanti berada di masyarakat. Bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tapi seperti apa mereka nanti di masyarakat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap hal itu perlu perjuangan. Tidak ada yang bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Kita warga sekolah di sini yakin akan memberikan lingkungan yang terbaik bagi siswa, memberikan lingkungan yang nyaman agar mereka mampu berjuang, sadar, mandiri untuk mencapai kebahagiaannya masing-masing. Saya dan guru lain paham bahwa mindset itu penting untuk dirubah ketika ingin melakukan perubahan. Kita tidak bisa berada pada tempat yang sama seperti yang disampaikan Bu Monte tadi, bahwa kita nggak bisa berada puas dengan keadaan, tapi kita harus keluar dari keadaan ketika zaman dan kondisi sudah berubah. Terus untuk itu kita perlu memberikan keteladanan. Ketika ingin merubah orang lain, maka kita harus merubah diri kita dulu terlebih dahulu. Ketika kita ingin orang lain baik terhadap kita, maka kita harus baik kepada orang lain. Ketika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Begitu. Terima kasih Bu Nana. Oke, super sekali ya. Ya, baik sekali dan sangat bagus. Mungkin Bu Munte sudah selesai? Sudah sama. Tolong bacain Bu. Oke, terima kasih Bu Nana kesempatan ini. Ya, kita sama saja kita memimpikan murid-murid kita yang berkarakter, berjiwa besar, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena memang tanpa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita akan lumpuh, ya, karena memang Dia adalah kekuatan kita. Kita percaya bahwa murid
murid kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Untuk itu maka kita harus siap mampu, gitu ya, siap mampu untuk melihat satu persatu keperbedaan mereka itu. Jadi kita jangan mensamaratakan begitu ya. Jadi kita harus memang mengutamakan itu karena kita percaya karakter dan berjiwa besar yang berbeda-beda serta keunikan anak-anak kita itu bisa membawa dampak yang besar untuk sekolah kita, untuk desa kita dan untuk bangsa kita terutamanya. Berikutnya itu di sekolah kita mengutamakan ya tugas pendidik dan mendorong cita-cita anak kita. Itu tugas guru. Kita harus mensupport mereka, melihat kerja mereka. Seperti yang sering dikatakan Ibu Erma itu, anak-anak tidak boleh dikatakan salah ya Bu Erma ya. Ya, saya dulu selalu mengatakan anak-anak kamu salah, kamu bodoh banget begitu ya. Ternyata tidak boleh. Jadi di sini kita pun sebagai guru harus harus bisa mengikuti ritme anak-anak, mengikuti tersidia, betul Bu Nana. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan mimpi murid, mimpi anak-anak kita memang harus mampu karena itulah tugas kita. Jadi karena mimpi-mimpi anak-anak itu tidak satu, banyak sekali karena anak kita banyak. Jadi mimpi-mimpinya itu tugas kita mewujudkannya dengan cara berbeda dengan yang zaman kita dulu. Karena sekarang sudah kurikulum merdeka, cara mendidik anak itu pun berbeda. Berikutnya itu saya dan guru lain di sekolah memahami bahwa banyak rintangan untuk mensukseskan kesuksesan anak itu. Banyak sekali rintangan, ya, bukan hanya satu tetapi banyak. Itulah tantangan kita ya. Itulah tantangan kita sebagai pendidik untuk mampu menyikapinya semuanya supaya apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tercapai, bahwasanya tantangan-tantangan yang kita hadapi itu kalau kita hadapi bersama akan ringan. Itu saja saya kira Mulana. Terima kasih. Selamat siang. Baiklah, itulah pemaparan dari melengkapi paragraf penumpang yang telah disampaikan oleh Ibu Irma sama Ibu Mute. Kesimpulannya di sini memang sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, karena ada beberapa sub yang harus kita ketahui pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekali yang disampaikan oleh Ibu Irma adalah kita mengutamakan adab dulu daripada ilmu, gitu ya. Terus dan juga tadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid, karena mengapa murid itu berbeda. Tadi Mute dan Ibu Irma, kita harus mengajarkan anak-anak itu suadasi mereka. Tidak boleh memaksakan kehendak kita, mereka harus seperti ini, gitu ya, sesuai dengan pendapat kita. Baiklah, menurut kami apa yang telah dicantumkan di kalimat rumpang ini sudah selaras dengan profil Pancasila. Maka di sini kami ingin menambahkan visi-visi kami yang ada di CGP. Saya pernah membuat visi-visi saya di CGP, yaitu
visi guru penggerak yang telah kami buat di modul 1.3, yaitu CGP itu harus membuat visi misi. Tapi sebelum membuat visi misi ini kami diajarkan tentang bakja, ya, langkah-langkah bakja, yaitu dengan menggunakan metode atau pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu? Yaitu berbasis kekuatan. Benar yang Bu Anugrah bilang tadi, kita tidak boleh melihat hanya dengan kelemahan saja. Mungkin setiap orang itu punya kekuatan. Jadi kekuatan apa yang ada di potensi apa yang ada di guru tersebut, sehingga kita berdiskusi sama-sama ya untuk merumuskan sebuah visi saya di sini adalah peserta didik yang berkarakter dan memiliki kepribadian serta berwawasan dalam pemanfaatan teknologi dimensi kreatif dan bernalar kritis. Ini tidak untuk dianalisis, tapi kami hanya menampilkan visi kami sebagai guru penggerak. Oke, berkaitan dengan visi yang sudah paragraf penumpang yang sudah kita isi, di sini kami ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru semua. Yang pertama adalah visi sekolah kita yaitu berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Di sini yang ingin kami tanyakan, berdasarkan profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi yang harus diletakkan di situ. Di sini kami hanya ingin menanyakan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita pada yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila? Ya, kita diskusikan sama-sama. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi dan misi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kami minta pendapat dari Ibu Anugrah. Ya, pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Dan apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi dan misi sekolah kita? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, visi sekolah kita yaitu berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan belum 100% terjadi di siswa kita, tapi ini nggak masalah ya Ibu, karena namanya visi adalah tujuan. Jadi tujuan yang akan kita capai, insya Allah kita akan mencapai murid-murid kita yang berkarakter, yaitu bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, nggak usah disuruh-suruh belajar, mereka bisa mengatur dirinya sendiri, tidak perlu dimarah-marahin lagi karena terlambat, sudah bisa mengatur bagaimana jam berapa mereka harus bangun dan berangkat sekolah, kemudian kreatif, tidak hanya menunggu perintah guru saja untuk mengerjakan tugas, menunggu dimarah-marahin, tapi sudah ada kesadaran sendiri. Nah itu, kemudian berprestasi. Ya, saya optimis ya, murid-murid kita dengan guru-guru yang sangat berpotensi seperti yang ada sekarang ini, murid-murid kita insya Allah akan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus terang saja, saya termasuk guru yang sangat optimis. Dan berwawasan lingkungan, pelan-pelan tapi berjalan terus ya, kita mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, dan itu sudah mulai dirintis dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di belakang sekolah kita dan di samping sekolah, ditanamin cabai yang harganya terus meningkat, kemudian sayur-sayuran yang tentu saja kalau kita ada kegiatan-kegiatan kita tidak usah membeli-beli sayuran, itu sangat-sangat memberikan dampak ekonomis untuk kita. Jadi kalau saya bilang sekolah kita sudah hampir ya, visi sekolah kita sudah hampir sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Anugrah. Selanjutnya ini adalah visi itu kan namanya tujuan ya, mungkin bisa tercapai atau tidak, tapi usaha kita untuk mencapai sebuah tujuan itu yang dia visi.
Tadi Bu Anugrah bilang sudah berkarakter dan yakin sekali bahwa potensi yang dimiliki oleh siswa kita itu sudah baik gitu ya. Bu Anugrah sudah memiliki profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan wawasan lingkungan, ya, dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai jual beli, ya, bernilai jual yang tinggi. Di sini dan juga berprestasi sudah kita tahu bahwa SMA Puding Besar juga memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi menurut kami, setelah kami melihat dari pandangan-pandangan dari Ibu Anugrah, bahwa kami bisa menyimpulkan bahwa di sini kami menyimpulkan bahwa visi di sini terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis, kreatif, dan berkarakter, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini kami ingin bertanya lagi, contoh perilaku yang konkret, ya, sesuai dengan visi sekolah kita. Misalnya yang tadi berkarakter. Adakah kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa berkarakter itu seperti apa? Kegiatannya yang dilakukan sehingga dia merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Ada nggak? Misalnya yang berprestasi, mungkin Ibu Yeni profil pelajar Pancasila misalnya berkarakter. Mungkin Ibu Yeni bisa memberikan konfliknya, nyata konflik kegiatan yang dilakukan di sekolah kita. Silakan Bu Yeni. Yang berprestasi ya. Ibu jawab bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan visi sekolah kita itu ada 3: berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Untuk visi sekolah yang berkarakter, program yang sudah kita lakukan ini sudah berjalan lama, yaitu eskul rohis tentang keagamaan itu sudah berjalan, dan untuk Jumat ini juga sekolah kita akan melakukan kegiatan kerohanian, di mana di situ berisi kegiatan keagamaan, membaca surat Yasin, terus tahlil, mengaji, dan kegiatan agama yang lainnya. Itu yang berkarakter. Ini mengajarkan siswa untuk dapat memahami dari profil pelajar Pancasila yang pertama. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Programnya itu ya, program yang sudah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Puding Besar terkait prestasi dan berwawasan lingkungan. Yang pertama, berprestasi itu kami akui di SMA Negeri 1 Puding Besar prestasi di bidang non akademik itu lebih dominan dibandingkan yang akademik, terutama di bagian olahraga. Jadi setiap hari Jumat kami mendatangi pelatih futsal yang memang benar-benar ahli di bidang futsal untuk melatih siswa-siswa, termasuk siswi juga ada beberapa, agar bisa dilatih supaya mereka mempunyai skill yang bagus untuk bisa ikut di kompetensi baik itu di tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi, bahkan kalau bisa di tingkat nasional. Itu untuk yang berprestasi. Kami juga ada yang di bidang akademik untuk beberapa tahun kemarin, dari tahun 2020 sampai 2021 bahkan 2022. Kami itu unggul di bidang KSN, terutama di bidang KSN Geografi. Itu Bu Anugrah sendiri yang sebagai salah satu pembinanya. Jadi kami punya juga program mulai dari seleksi sampai ke proses pembinaan. Itu juga ada programnya di kami. Itu untuk yang prestasi. Selanjutnya yang untuk berwawasan lingkungan, kami punya program. Yang pertama itu penghijauan, kemudian ada juga green school,
Untuk penghijauan, kami ini melatih siswa untuk tahu bagaimana caranya untuk mengolah lahan, karena mayoritas siswa berasal dari masyarakat yang rata-rata orang tuanya adalah seorang petani, sehingga skill untuk bisa bertani, dan kami juga ada gurunya yang paham untuk pertanian itu kami latih juga di lahan kami yang ada di belakang itu, mulai dari tanaman cabai, jagung, dan sebagainya. Selanjutnya kami juga ada program Green School, itu dibimbing oleh Bu Yeni dan Bu Munte. Siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Puri Besar itu punya kepedulian akan keindahan estetika sekolah dengan memberikan mereka pengetahuan akan bunga-bunga dan sebagainya, sehingga sekolah kami itu sedang berjalan sehingga sekolah kami nantinya secara estetika bagian bunga pun jadi nanti terpenuhi. Kemudian kami juga punya program yaitu sudah mau dimulai, yaitu Zero Waste Plastic. Jadi kami berusaha memberikan kesadaran lingkungan terkait plastik kepada siswa-siswi, sehingga siswa-siswi yang dari rumahnya itu membawa bekal sendiri dan botol minuman sendiri. Ya walaupun ini masih dalam progres, tapi kami sesuai dengan visi kami itu, kami tetap menuju ke wawasan lingkungannya, tetap memberikan mereka arahan bahwa plastik itu punya dampak terhadap lingkungan, termasuk ke warga sekolah lainnya yang mengelola kantin. Itu kami juga berikan arahan, kami juga berikan pemahaman bahwa pengurangan plastik dalam kemasan itu harus dimulai dari sekarang, karena ini nantinya punya efek untuk kesadaran lingkungan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Puri Besar dan warga sekolah pada umumnya. Terima kasih. Itu dari saya. Mungkin satu lagi ya Bu ya, yaitu kepada Pak Irwan mungkin bisa memberikan konkretnya, misalnya berkarakter atau saat ini salah satu. Ya, terima kasih untuk dalam visi dan misi sekolah itu. Yang pertama itu selain membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, karakter peserta didik, pembentukan peserta didik yang berpikiran kreatif dan inovatif, lalu ada literasi dan mengembangkan kecakapan, lalu ada mengembangkan karakter dan menciptakan sekolah yang ramah anak dan berwawasan lingkungan. Yang pertama yang sedang berjalan dan kita kembangkan, yang pertama itu tentang bagaimana kepedulian masyarakat, kepedulian lingkungan, juga kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi berkenaan dengan proyek pengabdian pada masyarakat. Mungkin kita dapat semua ya di setiap sekolah di SMA. Jadi ada beberapa poin yang bisa dipilih oleh sekolah tentang pengabdian pada masyarakat itu. Yang pertama itu tentang ketuhanan, lalu ada gotong royong, lalu kepedulian pada masyarakat. Nah, kita ngambil dan kewirausahaan juga. Jadi untuk Puding kita berinisiatif untuk mengambil kewirausahaan dan kepedulian pada masyarakat. Nah, nanti kalau misalnya Ibu pas masuk ke sini tadi kan sudah lihat spanduk sebelah kiri itu kan besar sekali. Yang pertama itu ada spanduk ruang usaha. Ruang usaha itu adalah program yang kolaborasi antara siswa, guru dan masyarakat. Nah, masyarakat di sini gimana yaitu jadi masyarakat bisa menitipkan jualannya, produk jualannya melalui peserta didiknya, lalu dititipkan ke sekolah, lalu dijual di sekolah. Nah, jadi ada kontribusi, jadi ada pembangunan ekonomi kreatif dalam ekonomi masyarakat, sehingga ketika kantin itu kalau dalam konteks sekarang kantin itu hanya dimonopoli, tidak lagi dimonopoli oleh lingkungan sekolah saja, tetapi masyarakat terbuka untuk menitipkan produknya di sekolah itu. Nah, nanti yang jaganya juga sekolah, siswa, sehingga ada kontribusi kita kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatifnya. Lalu yang kedua tentang jubah emas. Tagline-nya itu jubah emas. Jubah emas itu Jumat berkah elaborasi dengan masyarakat. Jadi
anak-anak sejak hari Senin dan Rabu. Nah, ini ada Ibu Ella yang koordinator lapangannya yang luar biasa sudah mengkoordinir kegiatan tersebut. Beliau setiap Senin dan Rabu ya juga mengambil sedekah dari siswa dan guru dan TU. Lalu uang sedekahnya itu dikumpulkan. Lalu pas hari Kamis dan Jumatnya itu anak-anak siswi kita yang kebagian jadwal piketnya itu, lalu mereka masak bersama di dapur umum kita, lalu di packing di kotak-kotak makanannya, lalu kotak-kotak makanan itu kita kumpul lalu kita bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah kemarin di Masjid Agung dan Pondok Pesantren MTHQ. Nah itu. Jadi apa nilai pendidikannya di situ? Yang pertama ada rasa peduli. Peduli itu tidak hanya konsep yang keluar dari mulut siswa, tapi ada benar-benar rasa peduli yang empati. Maka itu ada perbedaan antara simpati dengan empati. Kalau simpati itu rasa peduli yang sifatnya ketika kita berkunjung ke teman yang sakit itu simpati, kita peduli. Tetapi ketika empati, kita merasakan sakitnya teman itu bagaimana. Anak-anak itu diharapkan merasakan juga bagaimana kesusahan itu. Nah, dengan adanya konsep jubah emas itu, Jumat Berkah berelaborasi dengan masyarakat itu, anak-anak peduli dengan apa yang mereka rasakan. Lalu uang yang mereka berikan itu bukan terlepas dari besar atau kecilnya, ada kebermanfaatnya. Jadi mereka bisa merasakan apa yang mereka sumbangkan itu langsung diterima oleh masyarakat, dan itu pun menjadi pembelajaran bagi publik juga, bahwa kami di sini SMA Negeri 1 Puding walaupun secara struktural itu adalah milik provinsi, tapi kami mengejawantahkan kegiatan kami kepada masyarakat, sehingga masyarakat di lingkungan SMA Puding itu merasakan kehadiran kami di Puding ini. Nah itu poin-poin juga. Dan selanjutnya itu ada yang namanya kegiatan besok, dilaksanakannya besok perdana Bu, yaitu proyek ketuhanan yang Maha Esa. Di programnya di ini ya P4 ya, P5 ya. P5 itu ada proyek ketuhanan yang Maha Esa itu. Tagline-nya itu kami kasih nama dengan Kurma Resam. Kurma Resam itu singkatan dari kumpul bersama remaja Islam Puding Besar. Jadi Kurma Resam itu kumpul bersama remaja Islam Puding Besar itu isinya ada tausiah, sholat duha berjamaah, lalu ada ceramah. Nah, itu adalah beberapa tujuannya juga sama untuk penguatan profil Pancasila. Nah, itu beberapa program kami yang bisa kami publikasikan, dan biasanya media-media publikasi kami juga pembelajarannya juga. Dan ini adalah produk dari tanda kutip media literasi, pembelajaran literasi kita. Ini sudah disponsori dari awal oleh Ibu Erma dengan membangun perpustakaan, lalu ada ruang podcastnya, lalu kita bimbing anak-anak kita untuk belajar public speaking, belajar tentang bagaimana mengelola media, bagaimana mengambil angle kamera, membuat film dan segala macam. Nah, produk pertama kami dalam program Bu Erma juga kemarin itu. Terima kasih juga Bu Erma, dan itulah beberapa program yang kami coba untuk buat di sekolah ini, semoga memberikan bermanfaat untuk siswa, guru, dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwan dan Pak Yoga telah support ya. Baiklah, di sini kami juga akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mewujudkan atau mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan apa? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, Kepsek untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk yang sudah merancang perkara perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan Kepsek agar visi sekolah dapat tercapai? Jadi ini apakah ada mungkin di antara ibu bapak semua? Yang pertama, inisiatif perubahan dari diri sendiri untuk pengembangan sekolah. Mungkin di antara bapak ibu guru di sini punya inisiatif untuk pengembangan visi sekolah. Inisiatif mungkin kegiatan yang ada, misalnya mungkin itu kan kita kolaborasi. Sedangkan di sini adalah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan
berarti inisiatif kita individu dulu. Mungkin baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut saya inisiatif perubahan kalau lihat dari sisi sekolah yang saya garis bawahi adalah berprestasi. Jadi mungkin kalau dari sudut pandangan saya untuk bidang prestasi akademik khususnya misalnya seperti KSN yang 11 mapel ya kalau kurang lebih ya. Kalau saya melihat ini kurang adanya pembinaan yang berkesinambungan, kontinu gitu. Apa memang sayanya yang bagaimana gitu. Nah, jadi saya berinisiatif untuk melakukan pembinaannya secara terus-menerus berlangsung begitu. Jadi meskipun mungkin ada pandangan sebelah mata untuk bagian akademik ya salah satu guru besar ini, tetapi tetap pasti ada 1-2 orang atau 3-4 orang siswa yang memang punya potensi sebenarnya untuk bisa kita kembangkan. Nah itu juga sebenarnya butuh konsistensi antara guru pembimbingnya dan juga selain dari ketekunan bimbingan dari orangnya, anak didiknya sendiri. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih sama Ibu Lela. Katanya berarti Ibu Lela punya inisiatif untuk mengadakan perubahan, yaitu inisiatif pribadi untuk menumbuhkan, yaitu menumbuhkan prestasi siswa dalam kegiatan KSN. Nah, terima kasih, sangat baik sekali ya. Baiklah Bapak Ibu guru semua, setelah kita mengadakan diskusi, kami dapat menyimpulkan ya, yaitu visi untuk kami yaitu terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis, kreatif, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nanti akan kami laporkan. Mungkin sampai di sini diskusi kita tentang misi sekolah. Untuk mengakhiri diskusi kita, saya ingin bantu dulu. Pergi ke Batam membeli terasi. Terasinya enak dan gurih. Saya cukupkan presentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, terima kasih karena sudah berkolaborasi aktif di diskusi kali ini Bapak Ibu. Nah, sedikit penguatan dari Bu Indah bahwasanya tadi sudah saya dengarkan satu persatu argumentasi, pendapat, dan umpan balik dari berbagai teman-teman yang ada di sini. Yang nyatanya adalah semuanya sudah mengarahkan ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Indikator itu sudah termuat begitu ya. Nah, di sini sebenarnya pembentukan visi yang sudah selaras atau yang belum dari visi sekolah tergantung penjabarannya. Gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Yoga juga, Bu Erma, teman-teman yang lainnya, Pak Irwan, begitu ya. Nah, sejatinya bahwa ketika ada kegiatan panduan untuk komunikasi visi ini, ketika per tahun itu perlu nggak diadakan seperti ini? Itu perlu Bapak Ibu. Kenapa? Setiap tahun program jangka pendek, menengah, dan panjang sudah disampaikan teman tadi adalah yang sudah selaras, berarti kita sudah tinggal menjalankan lagi. Jadi nanti next time kegiatan ini akan berlanjut Bapak Ibu. Ketika ada CGP lagi akan diselaraskan kembali. Ide-idenya kan kreatif ya di sini ya. Malah singkatan itu kayak ngena gitu ya. Jadi ketika Pak Irwan bilang ini program ini Bu, jadi kayak orang akan bertanya ini apa nih? Jadi penasaran gitu ya. Ini menjadi inisiatif atau prakarsa perubahan bersama tim di sekolah tentunya. Nah begitu. Nah terima kasih juga nih ya closing statementnya Ibu Kepala Sekolah Bu Nimatin sangat mendukung ya
Pak Yoga juga masih muda gitu ya, wakil-wakilnya masih muda, kreatif, sudah ada grup penggeraknya. Insya Allah kedepannya nanti untuk kegiatan ini terus berlanjut. Ingat, ketika selaras berarti visinya sudah tercapai Bapak Ibu. Namun kalau belum selaras, ada yang harus kita visikan kembali. Nah sekarang diarahkan ke kurikulum merdeka tentunya, yang selaras dengan indikator yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini keren nih, sekolahnya udah kurikulum merdeka ya Bu Nana ya. Jadi tadi saya bilang program-programnya udah mengarahkan ke wirausaha, banyak gitu ya. Saya terpukau sekali, saya terkesan sekali begitu ya. Ternyata program-programnya sudah benar-benar ke arah P5 begitu. Itu mantap sekali Bapak Ibu. Dan itu ada jembatannya ke orang tua dan ke warga gitu ya. Jadi perlibatannya luar biasa. Demikian, jadi sekali lagi dapat disimpulkan garis besarnya nanti Bu Nana akan mengusulkan nih, membuat laporan ke kepala sekolah dan ke saya. Jadi visinya yang disimpulkan itu ada perubahan nih menurut Bu Nana ya. Setelah disimpulkan, jadi terwujudnya peserta didik yang benar, kritis, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah ini sekali lagi usulan ini Bapak Ibu tidak harus merubah visi di awal dari sekolah. Nanti akan ada pengkajian dari Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi kalau selaras akan di skip, kalau ada pembenahan akan ditambahkan berapa item gitu dan disesuaikan dengan program sekolah. Oke Bapak Ibu tetap semangat. Dari saya terima kasih Bu Nana, keren sekali memandunya, sudah sesuai dengan panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah demikian dari kami. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahannya Bapak Ibu ya. Di sini belajar bersama dan nggak lengkap kalau nggak ada sesi foto ya Mem Tuti ya. Oke, mohon berkenan Bapak Ibu untuk foto bersama. Jadi di web sekolahnya Pak Irwan nanti muncul, di kita juga ada nih ya kan. Oke, silakan Bapak Ibu. Timer. Kami boleh bergaya belum ini? Oh, belum ya? Soalnya kami gaya kami ini. Oke. Gaya apa dulu nih? Biasa aja dulu baru gaya kalau. Gaya apa Bang ya? Ya oke. 2, 3. Gaya putri keraton. Ayo.